Nah, saya akan memencetnya secara bersamaan, power buttonnya 1, 2, 3. Halo, saya Chris dari Nubuilder TV. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview komparasi antara Xiaomi Poco F2 Pro dan Asus ROG Phone 2. Di video sebelumnya sudah saya review Poco F2 Pro melawan Poco Phone F1. Bisa kita simak di sini di atas, atau nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, untuk ROG ini sudah keluar di tahun 2019 atau tahun lalu, dan ini baru saja rilis di 2020 akhir ini. Nah, seperti apa videonya bisa kita simak langsung. Sebenarnya kalau dikomparasi kedua HP ini tidak sepadan sih. Nah, tujuan kami mengkomparasi Poco F2 Pro dengan ROG Phone 2 ini hanya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dia terhadap Asus ROG Phone 2 ini. Kenapa? Karena sebenarnya Poco F2 Pro ini bisa dibilang HP gaming yang bukan gaming sih. Dia nggak ada gimmick-gimmick gamingnya, tapi kalau dibilang gaming, kenapa? Karena dia Snapdragon 865 dan itu prosesor yang terbaru. Dan kenapa saya mengkomparasinya dengan ROG ini? Karena sepadan atau tidaknya ya dengan harganya. Karena ini kan 865, ini 855 plus. Nah, maka dari itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk yang ingin meminang Poco F2 Pro ini atau mau meminang ROG Phone 2 ini. Nah, seperti apa? Langsung kita simak saja perbedaannya. Yang pertama dari berat. Berat kedua HP ini terasa di tangan sama. Yang jelas sama-sama berat. Untuk main game, wah, ini capek banget ini kalau main game begini. Nah, coba saya timbang dulu. Untuk yang ROG kita bisa simak di sini 240 gram, dan untuk yang Poco F2 Pro 222 gram. Nah, di sini di Poco F2 Pro kita dapat soft case. Nah, kalau kita pakai soft case bagaimana beratnya? Dia bertambah menjadi 246 gram. Lalu di ROG ini karena yang varian 125 berapa ya tadi ya? 526. Nih, 512. Salah ya. Nah, dapat ini softcase seperti ini. Dia 251, lebih ringan daripada Poco F2 Pro yang menggunakan softcase ini. Nah, tapi ya nggak ngaruh sih, sama aja beratnya. Apalagi kalau ditambah seperti ini, di produk penjualannya kan dapat kipas pendingin. Udah, ini tambah berat ini. Selain berat, yang menjadi komparasi lagi di antara dua HP ini adalah letak di mana jack 3,5 mm atau lubangnya. Nah, untuk yang ROG itu ada di bawah kanan. Nah, ini kalau pakai ini waktu main, posisi saya kan kalau main FPS seperti ini, menurut saya sih kalau saya pribadi nggak nyaman, karena ini bisa aja sewaktu-waktu patah waktu saya pegang begini. Nah, untuk kalau yang Poco, dia posisinya ada di atas kanan. Iya, atas kanan. Betul. Kalau gini jadi atas kiri. Nah, ini lebih nyaman. Menurut saya pribadi sih ini. Opini pribadi saya. Nah, setelah jack 3,5, lalu lubang charger. Sama-sama Type C maksudnya. Nah, kalau yang ini ada di tengah. Yang ini ada di pojok kiri bawah. Kalau waktu main jadi kanan. Nah, di sini. Ini rasanya kalau main kehalang banget. Tapi karena
dia nyertain ini Aero Active Cooler, jadi lebih nyaman sih. Maaf itu kucing saya meong-meong kalau kedengeran. Nah kalau ini kan nggak ada, tapi nggak masalah, soalnya yang satu jack 3,5 nya ada di sini, dan yang satu charger ada di sini, dan itu masih nyaman-nyaman aja karena saya megangnya kan begini. Nah lanjut ke bezel. Kedua HP ini punya bezel yang tipis, tapi untuk ROG ini termasuk agak tebal daripada HP-HP yang sekarang. Agak kelihatan ya. Nah ini bezelnya. Kalau yang Poco bener-bener tipis. Kalau orang-orang bilang kalau untuk ngegame sih katanya nggak nyaman kalau Poco F2 ini gara-gara bezelnya terlalu tipis. Tapi kalau saya sih udah terbiasa karena dulu sudah pernah megang Mi Mix 1 yang bener-bener atasnya nggak ada bezelnya. Ada tapi kecil banget, lebih kecil dari ini. Nah lanjut, sekarang masuk ke tes bootingnya, cepat mana antara Poco F2 Pro atau ROG Phone 2. Nah saya akan memencetnya secara bersamaan, power buttonnya 1, 2, 3. Kita tunggu saja lebih cepat yang mana. Ternyata lebih cepat di Poco F2 Pro. Wajar sih, 865 dia. Oke lanjut, masuk ke kecepatan loading setiap aplikasi. Aplikasi yang saya coba di sini nanti ada Play Store, YouTube, PUBG Mobile, dan Call of Duty. Nah sekarang kita coba dulu di Play Store. 1, 2, 3. Oke, hampir bersamaan. YouTube. Oke. Call of Duty Mobile. 1, 2, 3. Di ROG ini mungkin karena sudah lama juga saya pakai, jadi agak ada kayak telat gitu, setiap di touch agak delay gitu. Lalu ke PUBG. 1, 2, 3. Lebih cepat yang di Poco F2 Pro. Lalu ke bagian kameranya. Nah ini untuk HP gaming memang nggak butuh sih kamera, tapi karena ini review singkat, saya review tapi dengan di sini aja fotonya. Hasilnya seperti apa nanti kita simak aja. Susah bener nih. Kamera ini sudah saya setel ke HDR yang 64 MB. Kalau nutup dia nutup juga ternyata. Hasilnya seperti ini. Nah untuk yang di ROG hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang di Poco F2. Bisa dinilai sendiri seperti apa, karena saya kurang bisa menilai sih foto mana yang lebih baik dan warna mana yang lebih baik. Nah lanjut ke bagian suara. Saya ambil saja dari musik NCS.
Suaranya seperti itu yang di ROG. Lalu untuk yang di Poco, maaf iklan, Semua orang itu punya iklan dunia lagi. masing-masing. Mimpi aku adalah kebahagiaan kamu. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Kalau untuk musikan sih ini masih enak sih, tapi kalau untuk ngegame itu kadang yang nggak enak seperti ini, hilang suaranya, di tangan geter pula. Nah, nggak apa-apa lah, tapi dia kan kenceng. Lanjut kita ke bagian aplikasi 3D. Sebelum masuk ke pengujian aplikasi benchmark, saya akan setup dulu yang ada di ROG 2. Kita masukkan ke Xmode. Lalu, oh iya saya lupa, di ROG 2 ini refresh rate-nya bisa sampai maksimal 120 Hz, tapi bisa disetel 60, 90, 120. Nah, untuk di Poco F2 Pro ini maksimalnya 60 Hz. Nah, langsung saja masuk ke aplikasinya. Saya miringkan biar nanti kelihatan waktu animasinya. Saya kecilkan saja. Nah, untuk ROG 2 ini bagian depan layarnya ini adalah Gorilla Glass 6 dan untuk bagian belakangnya itu juga kaca, dilengkapi dengan Gorilla Glass 3. Kalau Poco F2 Pro ini Gorilla Glass 5 depan dan belakang sama-sama Gorilla Glass 5. Nah, untuk SD card-nya sama-sama tidak memakai SD card, hanya internal saja. Yang satu ini 526, yang satunya 256. Lalu ke bagian display, kedua HP ini sama-sama menggunakan layar AMOLED. Yang satu 1 miliar warna dan yang satunya 16 juta warna. Dan untuk baterainya, untuk ROG Phone 2 6000 mAh dan Poco F2 Pro 4700 mAh. Lanjut ke bagian bentang layar. Bentang layar di ROG 2 ini lebih kecil daripada yang di Poco F2 Pro. Nah, ini. Terlihat sekilas sama, tapi sebenarnya yang di ROG itu 6,59 dengan rasio layar ke bodi kurang lebih 80%. Lalu untuk yang di Poco F2 Pro ini bentang layarnya 6,67 kurang lebih 87% untuk rasio bodi ke layarnya. Lalu OS nya untuk ROG 2 ini dan Poco F2 Pro ini sama-sama menggunakan Android 10. Yang satu dengan ROG UI dan yang satu dengan MIUI 12. Lalu untuk chipsetnya, yang satu Snapdragon 855 Plus dan yang satu Snapdragon 865. Masuk ke bagian kamera, di ROG Phone 2 ini bagian belakangnya ini kameranya 48 MP yang maksimalnya. Yang di Poco F2 Pro ini 64 MP.
Nah, setelah itu masuk ke review videonya. Video di ROG Phone 2 ini maksimal bisa 4K 60 fps, dan di Pocophone F2 ini bisa maksimal 8K 30 fps, 4K nya bisa 60 fps. Nah, untuk selfie camnya dia 24 MP, yang ini 20 MP tapi pop up. Lalu keduanya sudah mendukung NFC, sama-sama menggunakan Quick Charge 4.0, tetapi yang di Poco F2 Pro ini 4 plus. Nah, untuk yang di Poco F2 Pro dia lebih unggul poinnya jauh daripada yang di ROG Phone 2. Hasilnya seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Lanjut ke bagian main game. Untuk yang di Poco F2 Pro dulu saja. Nah, tadi sudah saya masukkan yang di Call of Duty Mobile. Masuk ke bentar, di visual dulu. Masuk ke multiplayer saja. Kita setting seberat-beratnya. Biar sini. Ini saya nggak sukanya, suara hilang. Enemy in sight. Close, fight harder. Sebelumnya sudah saya review di video yang sebelumnya. Sorry, nggak fokus. Sudah saya review di yang sebelumnya yang ada di Poco F2 Pro lawan Poco F1. Nah, CODM dari Poco F2 Pro itu seperti apa bisa disimak nanti di yang video saya sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini saya review lagi. Ini smooth banget sih. Contact with enemy. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang di ROG langsung saja.
Nah, yang ROG itu suara ada di sini di depan, jadi nggak ketutupan gini sih. We've taken the lead. We lost the lead. Sama kalau di sini kan ada air trigger ini, jadi lebih gampang sih kalau main-main game. Contact with enemy. Time for the lead. Di sini juga halus, mulus, nggak ada lag, nggak ada patah-patah. Untuk grafisnya oh ini low masian, kita buat very high, rata kanan semua. It's too close. Fight harder. Nah, We lost the lead. We tied for the lead. Taking the lead. Back up. nah kurang lebih seperti itu untuk yang COD Mobile. Lanjut ke game selanjutnya. Kalau di ROG ini sudah ada game boosternya seperti ini dan tampilannya lebih lebih gampang lah. Guys. Kita coba aja ke TDM. Dimana ya, saya lupa. Udah lama banget nggak pernah main PUBG. Arena Gun Game, Assault, Arena Gaming. Oke. TPP. Di PUBG-nya sini terlihat seperti patah-patah. Marked a location. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Di sini agak terlihat patah-patah. Nah, lanjut ke bagian Poco F2 seperti apa. Nah, kita simak saja. Yang di Poco F2 Pro.
Coba TDM nya lagi. Lanjut. Gimana ya? Oh, iya. Kalau di sini smooth, nggak ada lag sama sekali. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a location. Marked a Team location. match. Let's go. The blue team has scored for the first time. The blue team is unstoppable. Clear. Reloading. Killing spree for the blue team. Aman di sini tanpa lag. Nah, kurang lebih seperti itu untuk review game-gamenya. Kalau tadi yang DCODM di sini nggak ada lag sama sekali, di sini juga nggak ada lag sama sekali, dan untuk yang PUBG di sini patah-patah. Kalau yang di sini tidak patah-patah sama sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang di kedua HP ini. Sekian video dari saya. Apabila ada saran atau kritik bisa ditulis di kolom komentar. Apabila Anda suka dengan video ini, bisa memberikan like, share, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.